Informasi yang sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 8 anak, dan itu yang memang menjadi korbannya itu hanya 4 saja. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Kutai Barat, berhasil mengamankan terduga pelaku pelecehan terhadap 4 orang anak perempuan di bawah umur di wilayah Kecamatan Siluk Ngurai. Keempat korban merupakan anak dari tetangganya, yang bekerja sebagai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kampung Lendian Siluk Ngurai. Pelaku juga diamankan saat sedang berada di mes perusahaan PT CPP 2 di wilayah itu pada tanggal 30 Juli tahun 2023. Adapun motif pelaku, karena telah lama bercerai dengan istrinya, kemudian melampiaskan nafsunya kepada anak-anak di bawah umur yang telah menjadi korban pelaku. Hal itu diterangkan Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman, disampaikan Wakapolres Kompol IGD Dharma Suyasa, didampingi Kasat Reskrim AKP Asriadi serta para Kanit dan Kasubag Humas Polres Kutai Barat, melalui press release di Mapolres Kutai Barat, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kendati demikian, para korban tidak disetubuhi oleh pelaku, di mana hanya melakukan pelecehan, dengan meremas payudara dan kemaluan para korban. Modusnya dengan akan memberikan uang terhadap para korban, setelah pelaku menerima gaji dari perusahaan tempat ia bekerja. Adapun terduga pelaku inisial SL dan korbannya anak di bawah umur ada sekitar 4 orang. Itu pengantar dari saya. Keterangan tadi secara detailnya silakan disampaikan kepada saksi untuk menyampaikan dulu perkaranya, kemudian motif seperti apa, terlalu seperti apa, kemudian pengantarnya sampai di mana. Kepada saksi silakan. Aku sudah kita amankan di tanggal 30 Juli 2016 yang berada di belakang kita ini, pelaku seorang laki-laki, dan kemudian untuk korban itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Kemudian dari umur korban sendiri itu ada 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Untuk pasal yang diterapkan oleh penyidik yaitu pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, di mana ancaman pidananya yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar. Modus yang dilakukan oleh 3 pelaku yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka berpura-pura dekat, ya sebenarnya sudah dekat ya, sudah kenal ya, berpura-pura dekat dengan anak-anak yang ada di mes. Setelah sudah semakin dekat, maka tersangka melakukan niatnya untuk berbuat cabul tadi dengan cara meraba-raba kemaluan korban, meremas payudara korban, ya, dan kemudian menggendong ya, dengan cara menggendong ya seakrabnya itu, dan kemudian menjanjikan uang kepada korban. Ini ada hal menarik yang perlu kita pahami sama-sama, bahwa pelaku sendiri ini setelah dicerai istrinya, karena yang bersangkutan pernah bekerja di Malaysia ya sebagai TKI dan mengalami kecelakaan kerja pada saat itu, sehingga alat kelamin daripada pelaku tidak bisa lagi aktif ya, tidak bisa lagi aktif, sehingga yang bersangkutan digugat cerai dan cerai dengan istrinya, dan kemudian untuk melampiaskan hawa nafsunya ya dengan cara tadi mendekati dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal dan Undang-Undang Pencabulan Anak di bawah umur dengan ancaman pidana kurungan 9 hingga 15 tahun penjara. Oleh karena itu, Wakapolres Kutai Barat menghimbau kepada para orang tua yang merasa ada putra-putrinya menjadi korban pelecehan asusila, maka dipersilahkan segera melapor ke Polres Kutai Barat. Himbauan kami dari jajaran Polres Kutai Barat, siapapun masyarakat kita
yang merasa putra-putrinya menjadi korban daripada tindak pidana cabul di bawah umur, silahkan melapor untuk kita dalami. Karena kita meyakini bahwa tidak hanya ini saja 4 korban yang menjadi korban daripada tersangka, kami juga mengimbau apabila masih ada masyarakat kita yang mengalami perbuatan serupa, silahkan melapor polisi. Demikian rekan-rekan untuk kasus yang pertama, kami kira sudah jelas, sudah cukup. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kepada kasus yang berikutnya. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang.